Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pencuri sepeda motor di Desa Gebang, Kabupaten Pati tertangkap basah oleh pemiliknya dan nyaris dihakimi warga. Meresahkan warga karena sering nongkrong di Taman Pasar Rejosari Salatiga, sejumlah anak jalanan diberi sanksi. Ancam keselamatan warga, sarang tawon jenis Vespa dievakuasi dari kebun dan rumah warga di Klaten. Seorang pria tewas tertabrak kereta api di perlintasan kereta api di Brebes Rabu siang. Diduga korban tidak mendengar kereta akan datang saat melewati perlintasan. Pria bernama Arif asal Kelurahan Brebes, Kabupaten Brebes tewas tertabrak kereta api Cirebon Express jurusan Tegal Gambir Jakarta Rabu pagi. Korban meninggal di lokasi dengan kondisi sangat mengenaskan. Menurut saksi mata, sebelum tertabrak, korban sempat menawarkan minuman kopi ke warung, namun ditolak. Korban juga terdiam saat diajak bicara. Dari warung, korban kemudian berjalan melewati perlintasan kereta api. Saksi sempat berteriak mengingatkan korban untuk segera menyingkir bila kereta akan segera melintas. Diduga korban tidak mendengar teriakan saksi sehingga akhirnya tertabrak. Jadi Mas Arif dari rumah meluncur ke sini, nyamperin ke saya, terus saya nawarin kopi. Mas udah ngopi belum? Terus ya nawarin, Mas udah makan belum? Udah. Terus sudah, nggak lama diem, pelongo. Nggak ditanya. Saya langsung nyain negur lagi sama Mas Arif Terus Mas Arif biasa aja, nggak ngomong lah, nggak banyak ngomong lah, diem aja. Nah, terus saya bercandain, terus sudah udah ada ada kereta, banter banget tuh, kenceng banget tuh kereta tuh. Saya bilang kayak gitu. Ya udah mengingatkan. Mas Arif bilangnya udah biasa, saya mah udah biasa lah. Dia udah nengok sana, tapi saya pas itu saya nggak ngelihat Mas Arif itu langsung jalan cepat. Oh, tahu jalan cepat langsung ke arah rel. Iya, saya mau ngapain lagi, kereta udah deket. Polisi mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Brebes untuk divisum. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Sejumlah anak jalanan yang meresahkan warga karena kerap nongkrong di Taman Pasar Rejosari Salatiga diberikan sanksi. Mereka dihukum membersihkan sampah dan menyiram air ke tempat di mana mereka sering kencing sembarangan. Karena meresahkan warga, anak-anak jalanan yang biasa mengamen dan nongkrong di depan Pasar Rejosari Salatiga dihukum TNI dari Koramil Sidomukti. Mereka diajak ikut membersihkan lingkungan pasar. Anak-anak membersihkan dan mengambil sampah yang biasa mereka buang sembarangan. Selain itu mereka juga menyiram air di bawah Videotron, depan pasar, tempat mereka biasa kencing sembarangan. Sanksi sebagai hukuman atas keluhan warga sekitar yang resah dengan keberadaan anak-anak jalanan. Nampung dari beberapa keluhan warga, Pak. Keluhan warga tentang keberadaan anak pang di perempatan Pasar Sapi ini sering dipakai untuk mangkal, dan itu mereka banyak meninggalkan keluhan masyarakat. Salah satunya adalah tempat yang mereka tinggali itu menjadi kotor. Jadi kotor dan ada bau air urin, jadi sehingga orang yang lewat atau yang berhenti di lampu merah kalau itu terhembus angin merasa terganggu, sehingga saya merasa terinspirasi untuk mengajak anak-anak itu mengedukasi tentang kebersihan kota Salatiga. Anak-anak ini tidak mengelak, mereka berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Seneng Mas, anak-anak rata di pikiran ngono soalnya Mas. Mas ini kan dianggap mengotori lingkungan, Mas. Iya. Nah, Mas kedepannya akan selalu menjaga kebersihan kota dan tidak membuat hal-hal yang aneh di kota nggak sih, Mas? Insya Allah Mas kedepannya enggak lagi.
insya Allah, tapi kan aku bilang insya Allah, anak-anak nggak tahu ntar. Iya. Terus kalau biasanya ini setiap hari nongkrong di situ, Mas? Setiap hari, Mas. Setiap hari. Berapa banyak, Mas, teman-teman ini kalau nongkrong? Nggak mesti, kadang kan ada yang di sana, di samping Koramil, kadang di Planet Ban. Hukuman terhadap anak-anak jalanan sekaligus mendidik masyarakat luas untuk tidak buang sampah sembarangan. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Puluhan ibu rumah tangga di Kota Tegal menyulap limbah organik pangan rumah tangga menjadi ekoenzim. Kegiatan ini dinilai dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga sehingga lebih bermanfaat dan berdaya ekonomi. Di tangan ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas ekoenzim Kota Tegal, limbah pangan rumah tangga disulap menjadi ekoenzim. Ekoenzim nantinya bisa digunakan untuk pembuatan disinfektan, sabun mandi, pembersih rumah, dan cairan pestisida yang efektif untuk tanaman buah. Cara pembuatan ekoenzim pun cukup mudah, yaitu dengan memasukkan ampas buah dan sayuran ke dalam galon yang sudah terisi air. Lalu campurkan gula jawa atau gula aren, dan sisakan sedikit ruang untuk udara, kemudian disimpan di tempat yang kering dan sejuk. Setelah 3 bulan, cairan fermentasi ekoenzim ini sudah siap digunakan atau diolah menjadi berbagai produk berguna, seperti disinfektan, sabun mandi, pembersih rumah, dan cairan pestisida yang efektif untuk tanaman buah. Sisa ampas rendaman limbah kulit buah dan sayuran ini tidak dibuang begitu saja, melainkan diolah lagi menjadi produk terapi untuk meredakan sakit kepala, luka, dan gatal. Daur ulang sampah itu tadi satu membuat ekoenzim, terus kedua kerajinan dari limbah anorganik. Harapannya apa Bu ini Bu? Harapannya ke depan itu paling tidak sampah di Kota Tegal itu bisa terkurangi dari dalam rumah, dari hulu. Itu sih cepat Mas, kalau memang ibu-ibu mampu setengah jam kita udah jadi. Jadi dan biasanya itu memang kita produknya lumayan karena handmade itu kan mahal, jadinya kami ingin saja sampah itu memang menjadi sesuatu yang bermanfaat dan ekonomis. Bahan-bahannya apa aja? Bahan-bahannya ada tas kresek, kemudian ada gardus, ada bekas botol mineral, air mineral, kemudian ada tutup botolnya. Pelatihan daur ulang sampah rumah tangga ini sudah berjalan 3 tahun di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Sakila Kerti. Setiap hari Jumat itu anak-anak membawa sampah, nah ini dikumpulkan terus dikelola oleh 2 narasumber yang luar biasa, Bu Nur sama Bu Woro dari Kota Tegal, enzim, Bu Woro dari Purbalingga, khas bunga. Harapannya apa Pak? Harapannya bermanfaat bagi masyarakat dan mengenang jasa ibu. Dengan pelatihan ini diharapkan dapat mengurangi limbah pangan rumah tangga serta bermanfaat bagi warga Kota Tegal. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Petugas Damkar Sragen mengevakuasi sarang tawon jenis Vespa di kebun dan rumah warga. Pasalnya, keberadaan sarang tawon Vespa ini telah memakan korban. Evakuasi sarang tawon Vespa dilakukan di perkebunan warga di Sragen Selasa malam. Petugas Damkar mendatangi perkebunan dengan menggunakan perlengkapan helm, jaket, sarung tangan, dan membawa cairan Pertalite. Keberadaan sarang tawon Vespa di perkebunan diketahui warga 3 hari lalu. Pasalnya, salah satu warga menjadi korban sengatan tawon Vespa ketika tengah melintas. Itu ada perangkat dari Kedawung lewat sini, terus setelah tahu terus dia melihat, terus kemarin itu ada orang lewat kekentuk, akhirnya saya terus tahu kurang lebih ya 3 hari lah itu saya tahunya 3 hari. Ada orang yang kekentuk itu terus lapor itu. Tidak hanya di perkebunan, evakuasi sarang tawon juga dilakukan di rumah warga di Desa Kroyo, Kecamatan Karangmalang. Petugas naik ke atap rumah untuk mengevakuasi sarang tawon yang telah menelan 2 orang korban. Asal mula yang kita nggak tahu karena banyak pohon, mungkin bersarang di pohon atau gimana saya nggak tahu. Terus sekitar 1 minggu ada ibu-ibu pengajian yang kasih tahu ke nyonya saya bahwa rumah sarang tawon sudah besar. Gitu. Kemarin itu sempat istilahnya ngentup ya, ngentup keluarga anak saya itu 2 itu sudah sampai greges.
Sarang tawon berukuran besar yang berada di sela-sela atap membuat petugas sedikit kerepotan saat proses evakuasi. Medannya yang ekstrim-ekstrim dan ukurannya terlalu besar. Tawonnya yang induknya banyak sekali dan rumitnya itu di bawah gendeng, terus di dalam resplang rumah itu yang paling sulit itu. Sarang-sarang tawon itu lalu disemprotkan cairan pertalite, kemudian dimasukkan ke dalam karung, dan selanjutnya sarang tawon dibakar. Sementara evakuasi sarang tawon dilakukan pada malam hari karena memiliki risiko lebih kecil. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.